channel nanti di bulan Juli atau akan sampai gini ya. Apa itu? Ngomong. Ini mobil kalau kayak gini. Bis. Kemudian sekarang paparan ibu sudah ada di ketinggian 2.900 laut. Nama dia adalah sebagai berikut. Mohon izin ya Neng, saya ganti aja bahasanya karena terlalu vulgar. Siwa was very handsome god, like Mr. Agung ya. One day when he was standing in the front of the goddess houses with naked, the only one god, Sang Hyang Tunggal, was very angry to him. And caused means mengutuk, and caused his penis and cut off, fell down to the earth and became a very big earthquake. Mohon izin saya tanya kepada semua nih. Ayo Neng, sini Neng. Menurut Anda yang paling baik di tangan kanan saya atau di tangan kiri? Jawab dengan hati yang ikhlas. Kiri. Bunda yang mana Bun? Kanan. Oke, ini pegangin. Tolong diperhatikan. Berarti cinta Bunda ini abadi, Bang. Ini artinya the eternal love. Cinta abadi, you love him and he loves you. Tapi kalau ini tidak baik Bunda, I love you but you will never love me. Kata-kata Pak. Lo Pak abadi cintaku. Abadi. Patung yang disebut Dwara Palaka. Dwara itu artinya gerbang, Palaka itu artinya penjaga. Dan relungnya dihias oleh kepala Mahakala dan dua Makara. Makara binatang air dalam mitologi Hindu, kadang-kadang figurnya seperti krokodil atau dragon. Mahakala dalam agama Hindu adalah nama lain dari Siwa sebagai dewa perusak. Di dalam setiap bahasa, kala itu berarti waktu. Jadi mau tidak mau kita mengakui kebenarannya, segala sesuatu di dunia ini termasuk harta, tahta, jabatan dan lainnya akan dengan tanda-tanda kebesarannya. Di sebelah kanannya Samira, sebuah anak mata angin, sebuah matahari, juga senjatanya Wisnu. Dan di sebelah kirinya ada yang disebut Samara dari Penapatah, artinya pemerintah air suci. Di atasnya ada Apsara dan Apsari, para penari di surga yang lagi memberikan bunga kepadanya. Tapi sayang muka Wisnunya telah hilang, entah kemana kiranya. Tapi Wisnu filosofinya paling bagus, dewa yang tidak pernah terkalahkan. Sehingga sekarang kita bikin fotografi artinya sikap. Dalam agama Hindu ada 3 dewa utama. Brahma pencipta, kenarannya angsa, Wisnu pemelihara, kenarannya Garuda, Siwa perusak, kenarannya sapi jantan. Secara umur, ketiga dewa ini bisa disebut the god, G-O-D. G-nya untuk Brahma, generator, O-nya untuk Wisnu, operator, dan D-nya untuk Siwa, destroyer. Tetapi ceritanya tentang Brahma itu kalau menurut Profesor Dr. Veronica Iron dalam buku Indian Mythology terbitan Hamilton London di 1979 adalah sebagai berikut. Brahma was born in one head only. He acquired 4 more heads in order not to lose sight of the female partners that he had created. Tetapi Siwa sangat marah, maka dipotonglah oleh Siwa, tinggallah 4. Dan saya doakan semoga di antara putra dan putri Bapak ada yang bisa kuliah di London. Dan nanti jangan lupa mampir ke British Museum di London untuk melihat patung Brahma yang paling baik di seluruh dunia dengan 5 muka di atas angsa, hasil curian dari India. Bagus sekali itu. Makusuma atau Yudhishthira. Dan di tangga masuknya sebenarnya dihias oleh 2 simha, Pak. Tapi yang satunya telah patah sehingga kelihatannya seperti kodok. Betul nggak, Bu? Iya. Dalam agama Hindu ada yang disebut Narasimha Awatara. Nara artinya manusia, Simha artinya singa, Awatara artinya penjelmaan. Jadi penjelmaan Wisnu yang keempat. Cerita singkatnya demikian, karena terlalu panjang saya singkat aja ya Pak Agung. Suatu saat surga loka itu didatangi oleh raksasa yang sangat perusak dan sangat kuat, namanya Hiranyakasipu. Semua dewa dan dewi sangat ketakutan dan mereka datang ke Wisnu untuk minta bantuan. Kemudian Wisnu meditasi, dalam ilhamnya raksasa itu sudah tidak mungkin lagi bisa dikalahkan oleh manusia ataupun binatang, baik di siang ataupun di malam hari. Karena Wisnu sangat cerdas, dengan ilham yang demikian maka sepanjang-panjang dia menjadikan dirinya setengah singa setengah manusia yang disebut Narasimha Awatara dan membunuh raksasa itu di antara siang dan malam. Nanti gantian 4. Bu Agung setuju nggak?
Nggak setuju Bu Agung? Betul? Kalau begitu Ibu pindah di sini di samping kanan saya. Nah begini Bu keterangannya. Jadi karena beliau ini bagi Ibu satu-satunya kan, Iya. tidak pernah ada yang lain. Iya. Maka beliau ini bagi Ibu adalah Arjuna. Sampai Iya. di sini Ibu setuju? Ya. Ya, karena beliau ini Arjuna, maka Bunda harus menjadi istri yang pertama. Istri pertama Arjuna itu yaitu Subhadra atau Subodro atau Subhadra. Dalam wayang kulit ketika muda disebut Roro Ireng, artinya putri yang hitam. Tetapi mempunyai kelakuan yang sangat baik sehingga seorang jenderal pun Arjuna jatuh cinta padanya dan dinamakan Sembodro. Kesengsem anggonmu bebodro, tertarik melihat perbuatanmu yang sangat baik, Pak istri Bapak yang ke satu tuh ya, Subhadra. Kemudian kedua, Ibu sendiri juga harus menjadi istri yang kedua dari Bapak Bu, yaitu Sri Kandi. Sri itu artinya padi atau istri Wisnu, Kandi itu artinya wadah atau lumbung. Jadi hendaklah seorang istri itu menjadi lumbung bagi keluarganya, baik lumbung materi ataupun lumbung kasih sayang. Setelah Bunda menjadi istri yang kedua dari Bapak, Bunda sendiri harus menjadi istri yang ketiga dari Bapak Bu, yaitu Larasati, selaras dengan hati sang suami. Kemanapun suami pergi selalu didoakan semoga dapat rezeki yang baik, banyak dan barokah. Dan yang keempat harus lemah lembut seperti istri Arjuna yang keempat, yaitu Dewi Paluki. Dan insya Allah keempat syarat ini telah ibu-ibu miliki. Amin ya. Amin, amin. Amin. Masih Bunda setuju kan? Iya. Jadi sampai di sini udah setuju ya. Jadi laki-laki harus mempunyai 4 istri. Tapi beda Bu, 4 sifatnya bukan Iya, manusianya. manusianya. Beda Bu. Kalau Ageng di Bandung banyak yang terkena. Jogja memang gak pernah sepi. Menunggu Grab. Tuh. Bisa. Setelah sudah liburan. Ya, makasih ya.